Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah perusahaan yang isinya ribuan orang dengan ribuan kepala dan ribuan mau bisa bergerak bareng ke satu arah yang sama? Nah, ini dia tantangan paling dasar yang dihadapi semua organisasi, mau besar atau kecil. Gimana caranya menyatukan ribuan tujuan pribadi jadi satu visi perusahaan yang utuh? Jawabannya itu ada di sebuah seni menyeimbangkan yang luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Coba deh jujur sama diri sendiri, setiap hari Anda kerja, sebetulnya tujuan siapa yang lagi dikejar? Tujuan pribadi Anda buat dapat promosi, gaji lebih gede, atau work-life balance? Atau tujuan perusahaan buat ngejar target laba? Nah, disinilah letak inti permasalahannya. Ya kan, di satu sisi kita sebagai individu ya jelas pengen kompensasi sebesar-besarnya, wajar. Tapi di sisi lain, perusahaan juga pengen mempertahankan laba semaksimal mungkin. Ini tuh semacam tarik-menarik alami yang ada di setiap tempat kerja. Dan untuk menjembatani jurang inilah, perusahaan merancang sesuatu yang namanya sistem pengendalian manajemen. Yuk kita lihat lebih dalam. Jadi, kita udah sama-sama tahu nih, ada konflik inti. Pertanyaannya sekarang, gimana perusahaan-perusahaan terbaik di dunia bisa bukan cuma mengelola konflik ini, tapi justru memanfaatkannya untuk tumbuh lebih kuat? Nah, disinilah seninya. Lantas, gimana perusahaan mengatasi konflik ini secara sistematis? Mereka itu membangun sebuah mesin yang kita sebut sistem pengendalian manajemen. Persis seperti roda-roda gigi ini, tujuannya adalah untuk bikin tujuan individu dan tujuan perusahaan itu berputar selaras, barengan, bukannya malah saling nabrak. Dan ini membawa kita ke sebuah konsep kunci. Bisa dibilang ini cawan sucinya dunia manajemen, kesesuaian tujuan, atau dalam bahasa kerennya, goal congruence. Inilah tujuan akhir dari setiap sistem pengendalian yang baik. Emang apa sih goal congruence itu? Gampangnya gini, ini adalah kondisi ideal di mana para karyawan pas lagi ngejar tujuan pribadinya, entah itu bonus, promosi, atau pengakuan, secara bersamaan juga ikut membantu perusahaan mencapai tujuannya. Jadi kemenangan mereka, ya kemenangan perusahaan juga. Win-win solution. Coba perhatiin deh bagian kuncinya di sini. Ini bukan soal maksa karyawan buat ngorbanin kepentingannya sendiri. Justru sebaliknya, sistem yang brilian itu yang bisa menciptakan situasi di mana tindakan yang paling menguntungkan buat Anda secara pribadi ternyata juga merupakan tindakan yang paling menguntungkan buat perusahaan. Nah, disitulah keajaibannya. Pertanyaannya, gimana cara nyiptain kondisi ajaib itu? Perusahaan biasanya pakai dua jenis alat yang sangat beda tapi sama-sama kuat. Anggap aja yang satu itu aturan tak tertulis dan yang satunya lagi cetak biru formal. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, faktor informal. Coba bayangin ini sebagai kepribadian atau kultur dari sebuah organisasi. Ini adalah kekuatan yang nggak kelihatan, tapi seringkali jauh lebih kuat dari aturan tertulis manapun. Dan yang menarik loh, pengendalian ini tuh udah dimulai bahkan sebelum seseorang resmi jadi karyawan. Ada yang namanya faktor eksternal kayak etos kerja yang umum di masyarakat, rasa loyalitas, semangat, dan kebanggaan kalau bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ini semua adalah nilai-nilai yang dibawa karyawan dari lingkungan luar. Tentu aja, kekuatan di dalam perusahaan juga super berpengaruh. Kultur, alias cara segala sesuatu beneran dilakuin di sana, terus gaya kepemimpinan dari atasan, dan bahkan jaringan informal atau gosip kantor, semuanya itu ngebentuk perilaku kita sehari-hari dengan cara yang sangat-sangat kuat. Oke, tadi kan faktor informal itu ibarat kepribadiannya ya. Nah, sekarang kita lihat kerangka yang menopang kepribadian itu. Inilah dia, cetak biru formal. Aturan, struktur, dan sistem yang bisa kita lihat dan kita rancang secara sadar. Nah, kalau yang ini adalah hal-hal yang kelihatan jelas. Mulai dari yang paling simpel kayak satpam dan kata password, sampai ke buku manual kebijakan yang tebelnya minta ampun, dan juga sistem pengamanan untuk mastiin data itu akurat. Ini semua adalah pagar-pagar pembatas yang jelas buat tindakan karyawan. Tapi, dari semua aturan formal ini, ada satu yang dampaknya paling gede. Bukan buku manual, bukan juga kebijakan, melainkan cara perusahaan itu sendiri disusun. Bagan organisasi yang sering kita lihat itu bukan sekedar gambar kotak dan garis loh, itu adalah cetak biru yang nentuin cara kita berperilaku setiap hari. Pertama, ada yang paling umum nih, struktur fungsional. Bayangin aja semua ahli marketing ada di satu departemen. Semua engineer di departemen lain. Tujuannya cuma satu, efisiensi. Dengan ngumpulin para spesialis, setiap fungsi jadi jago banget dan cepat di bidangnya masing-masing.
Selanjutnya, ada struktur unit bisnis. Nah, di sini perusahaan dipecah jadi perusahaan-perusahaan mini. Bisa berdasarkan produk atau wilayah. Setiap unit punya tim marketing dan produksinya sendiri. Ini bagus banget buat menciptakan otonomi, mempercepat pengambilan keputusan, dan jadi tempat latihan yang sempurna buat calon-calon pemimpin masa depan. Dan yang terakhir ada struktur matriks yang paling kompleks. Ini tuh gabungan dari dua struktur tadi. Coba bayangin seorang software engineer, dia lapor ke manajer engineering, itu bos fungsionalnya, dan dia juga lapor ke manajer proyek A, itu bos proyeknya. Tujuannya sih biar dapat efisiensi dari spesialisasi, tapi juga dapat kecepatan dari tim proyek. Sangat fleksibel, tapi ya gitu, bisa jadi rumit karena punya dua bos. Nah, dengan adanya kultur informal dan struktur formal yang kadang tarik-menarikan ini, terus siapa dong yang tugasnya jadi dirijen orkestranya? Siapa yang mastiin semuanya main bareng secara harmonis? Disinilah peran seorang controller jadi sangat krusial sebagai sang penyeimbang. Controller itu ibarat arsitek dari sistem pengendalian ini. Coba kita lihat tugas-tugasnya di sini. Mereka itu yang merancang sistem informasinya, terus nyiapin laporan kinerjanya, menganalisis anggarannya, ngawasin keamanan aset perusahaan, dan juga ngembangin tim mereka sendiri. Mereka bukan sekedar akuntan loh, mereka adalah operator dari mesin keselarasan tujuan ini. Dan slide ini dengan keren banget ngegambarin gimana peran ini menjaga keseimbangan. Seorang controller di unit bisnis itu punya dua bos. Mereka bertanggung jawab ke manajer unit bisnis buat kebutuhan lokal, tapi di saat yang sama mereka juga bertanggung jawab ke controller pusat buat mastiin tujuan unitnya itu sejalan sama tujuan besar perusahaan. Nah, inilah goal congruence dalam bentuk nyata di struktur organisasi. Jadi kesimpulan kuncinya adalah ini. Perusahaan yang hebat itu nggak milih antara kultur yang kuat atau aturan yang jelas. Mereka tahu dua-duanya harus nyatu. Kayak kepingan puzzle ini. Sukses sejati itu datang dari harmoni antara aturan tak tertulis dan cetak biru formal. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh lihat lingkungan kerja Anda sendiri. Kalau misalnya terjadi konflik antara apa yang tertulis di bagian organisasi dengan cara sesuatu itu beneran dikerjain, mana yang biasanya menang? Jawabannya bakal ngasih tahu Anda banyak hal tentang di mana letak kendali yang sebenarnya.